Bayangkan Anda sedang merawat taman yang indah, penuh dengan bunga yang mekar dengan warna dan aroma yang memikat. Anda telah mencurahkan waktu, energi, dan cinta untuk menjaganya. Namun, ada orang-orang yang lewat tanpa melirik sedikit pun, seolah-olah keindahan itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mungkin dalam hidup, Anda juga pernah merasa seperti taman itu, berusaha memberikan yang terbaik, tetapi tetap diabaikan oleh orang-orang yang Anda harap akan menghargai Anda. Perasaan seperti ini bisa menyakitkan. Ia mengusik pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Apa yang salah dengan saya? Mengapa saya tidak cukup baik? Namun, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk berhenti bertanya apa yang salah dengan diri Anda dan mulai bertanya apa yang gagal mereka lihat. Dalam perjalanan ini, kita akan belajar mengapa membiarkan orang melewatkan Anda bukan hanya tindakan yang sehat, tetapi juga sebuah kekuatan. Ini bukan tentang menyerah, melainkan tentang menghormati diri sendiri. Anda tidak perlu membuktikan nilai Anda kepada mereka yang tidak bisa atau tidak mau melihatnya. Mari kita temukan bersama cara untuk melepaskan kebutuhan akan validasi eksternal, menjaga energi, dan menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar bermakna. Bersiaplah untuk melangkah ke babak baru dalam hidup Anda, di mana Anda tidak lagi mengejar pengakuan, tetapi berdiri teguh dengan keberanian untuk menjadi diri sendiri. 1. Mengapa kita sulit menerima diabaikan? Sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial yang secara alami mendambakan koneksi. Sejak kecil, kita belajar bahwa diterima oleh orang lain adalah tanda bahwa kita berharga. Saat orang tua tersenyum atas tindakan kita merasa aman. Ketika guru memberikan pujian, kita merasa percaya diri. Dalam proses tumbuh dewasa, penerimaan ini menjadi lebih dari sekadar kebutuhan. Ia menjadi fondasi bagaimana kita memandang diri sendiri. Kita belajar mengaitkan pengakuan dari orang lain sebagai ukuran nilai diri kita. Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan yang awalnya sederhana berubah menjadi beban yang berat. Kita mulai menginginkan penerimaan tidak hanya dari keluarga, tetapi juga dari teman, kolega, pasangan, dan masyarakat luas. Ketika tidak mendapatkannya, kita mulai merasa ada yang salah dengan diri kita. Kita bekerja lebih keras untuk diakui, bahkan ketika upaya itu menguras energi dan harga diri kita. Ini adalah ilusi yang memerangkap kita, kepercayaan bahwa validasi orang lain adalah satu-satunya cara untuk merasa layak. Rasa takut diabaikan seringkali lebih mendalam daripada sekadar keinginan untuk diterima. Ini menyentuh inti rasa aman kita sebagai individu. Kita merasa bahwa ditolak atau diabaikan adalah tanda bahwa kita tidak cukup baik, bahwa ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Ketakutan ini menciptakan pola pikir bahwa kita harus selalu membuktikan diri, memenuhi harapan orang lain, bahkan jika itu berarti melupakan apa yang benar-benar penting bagi kita. Kenyataannya, ketakutan ini tidak mencerminkan kebenaran. Ketika seseorang tidak menghargai kita, itu tidak selalu berarti ada yang salah dengan kita. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting." Begitu pula dalam situasi di mana kita merasa diabaikan. Yang menentukan bukanlah apakah seseorang melihat nilai kita atau tidak, tetapi bagaimana kita merespons ketidakpedulian mereka. Namun, menghadapi kenyataan ini tidak mudah. Rasa sakit karena diabaikan terasa sangat pribadi. Ketika seseorang tidak menghargai kita seringkali menginternalisasi hal itu sebagai penolakan terhadap keberadaan kita. Kita mulai bertanya-tanya, apa yang salah dengan saya? Mengapa saya tidak cukup baik? Tetapi pertanyaan ini menyesatkan. Dalam banyak kasus, ketidakmampuan seseorang untuk melihat nilai kita lebih mencerminkan keterbatasan mereka daripada kekurangan kita. Mungkin mereka terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri, terlalu takut untuk melihat kebaikan dalam orang lain, atau tidak membutuhkan apa yang kita tawarkan. Menyadari bahwa kita tidak perlu menjadi segalanya bagi semua orang adalah langkah pertama menuju kebebasan. Dalam perjalanan ini, kita harus memahami bahwa tidak semua orang akan melihat atau menghargai apa yang kita bawa ke dunia ini. Dan itu tidak apa-apa.
Nilai kita tidak ditentukan oleh pandangan mereka. Ketika kita berhenti mengejar pengakuan yang tak kunjung datang, kita membuka pintu untuk hidup dengan lebih autentik dan damai. Jadi mengapa kita sulit menerima diabaikan? Karena kita telah diajarkan bahwa penerimaan adalah kunci untuk merasa berharga. Namun, kebenarannya adalah nilai diri kita tidak pernah bergantung pada pengakuan orang lain. Ia selalu ada di dalam diri kita, menunggu untuk diakui, pertama-tama oleh kita sendiri. 2. Kekuatan melepaskan. Melepaskan adalah sebuah seni yang sulit dipahami. Bagi banyak orang, melepaskan sesuatu atau seseorang terasa seperti kegagalan. Kita sering mengaitkan tindakan ini dengan kekalahan atau ketidakmampuan untuk mempertahankan sesuatu yang berharga. Namun, jika dilihat lebih dalam, melepaskan adalah salah satu tindakan paling kuat yang bisa dilakukan seseorang. Ini bukan tentang menyerah, tetapi tentang memilih untuk melindungi kedamaian, kebahagiaan, dan pertumbuhan diri kita sendiri. Melepaskan dimulai dengan keputusan sederhana. Berhenti mengecilkan diri untuk memenuhi harapan orang lain. Kita sering tanpa sadar menyesuaikan diri, mengubah cara kita berbicara, berpikir, bahkan bertindak, hanya agar diterima oleh orang-orang yang tidak benar-benar melihat nilai kita. Kita memberikan energi kita untuk mencoba mendapatkan pengakuan, tetapi hasilnya seringkali mengecewakan. Ini seperti menuangkan air ke dalam wadah yang bocor. Tidak peduli seberapa banyak kita memberi, tidak pernah cukup untuk mengisi kekosongan itu. Namun, ada keindahan dalam melepaskan. Ketika kita berhenti berusaha keras untuk membuktikan nilai kita kepada orang-orang yang tidak menghargainya, kita mengambil kembali kendali atas energi kita. Energi yang sebelumnya terkuras untuk menyenangkan orang lain kini dapat dialihkan ke hal-hal yang benar-benar penting. Diri kita sendiri, pertumbuhan kita, dan orang-orang yang benar-benar peduli. Melepaskan adalah bentuk nyata dari keberdayaan diri. Bayangkan diri Anda seperti taman yang indah. Anda telah bekerja keras untuk menanam bunga, merawatnya dengan cinta, dan memastikan mereka tumbuh subur. Beberapa orang yang lewat akan berhenti, terpesona oleh keindahan taman Anda, menghargai setiap detailnya. Namun, ada juga yang berjalan tanpa melirik sedikit pun, seolah-olah taman itu tidak ada. Apakah Anda akan berhenti merawat taman Anda hanya karena mereka tidak memperhatikan? Tentu tidak. Taman itu tidak ada untuk semua orang. Ia ada untuk mereka yang benar-benar ingin menghargai keindahannya. Itulah inti dari melepaskan. Anda tidak diciptakan untuk disukai oleh semua orang, dan itu bukan tugas Anda untuk meyakinkan orang lain tentang nilai Anda. Ketika seseorang tidak menghargai Anda, itu bukan karena Anda tidak berharga, tetapi karena mereka tidak mampu atau tidak mau melihatnya. Ini adalah momen di mana Anda harus mengingatkan diri sendiri bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh pandangan mereka. Anda adalah taman yang indah, dan mereka yang benar-benar peduli akan menghargai setiap keindahan yang Anda tawarkan. Melepaskan juga membuka ruang bagi peluang yang lebih baik. Ketika Anda terus mengejar validasi dari orang-orang yang tidak menghargai Anda menutup diri dari kemungkinan hubungan yang lebih tulus dan bermakna. Dalam filsafat Stoik, ada sebuah ajaran penting. Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Ketika Anda melepaskan, Anda berhenti menghabiskan energi untuk mencoba mengendalikan apa yang berada di luar jangkauan Anda, yaitu pandangan dan penilaian orang lain. Namun melepaskan bukanlah proses yang mudah. Kita telah dibentuk oleh masyarakat untuk percaya bahwa kita harus terus berusaha memperbaiki setiap hubungan, mempertahankan setiap koneksi, dan membuktikan diri kepada semua orang. Tetapi, kebenarannya adalah tidak semua hubungan layak untuk diperjuangkan. Tidak semua orang pantas menerima energi Anda. Melepaskan adalah tindakan keberanian dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Itu adalah keputusan untuk berkata, "Saya cukup," bahkan ketika orang lain tidak mengatakannya. Ketika Anda melepaskan, Anda tidak hanya membebaskan diri dari beban yang tidak perlu, tetapi juga memberikan diri Anda ruang untuk tumbuh, berkembang, dan menemukan kebahagiaan sejati. Jadi, apa sebenarnya kekuatan dari melepaskan? Ini adalah kebebasan.
Kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa tekanan untuk menyenangkan semua orang. Kebebasan untuk memilih hubungan dan situasi yang benar-benar mendukung Anda. Dan kebebasan untuk hidup dengan autentik tanpa perlu terus-menerus membuktikan nilai Anda kepada orang lain. Dengan melepaskan, Anda bukan kehilangan sesuatu. Anda menciptakan ruang untuk sesuatu yang jauh lebih baik. 3. Tanda-tanda waktunya untuk berhenti berusaha. Salah satu pelajaran terberat dalam hidup adalah menyadari kapan harus berhenti berusaha. Kita diajarkan bahwa menyerah adalah tanda kelemahan, bahwa setiap hubungan harus dipertahankan, dan bahwa setiap peluang harus dikejar. Tetapi kebenarannya tidak selalu seperti itu. Dalam banyak kasus, berhenti berusaha bukanlah bentuk kekalahan, melainkan tindakan keberanian dan penghormatan terhadap diri sendiri. Namun, bagaimana kita tahu kapan waktunya untuk berhenti? Tanda-tanda ini seringkali tidak langsung terlihat. Mereka bisa muncul dalam bentuk perasaan yang samar, namun terus-menerus, seperti kelelahan emosional, ketidakseimbangan dalam hubungan, atau rasa bahwa usaha Anda tidak pernah cukup. Salah satu tanda paling jelas adalah jika Anda merasa menjadi satu-satunya pihak yang terus berusaha. Anda selalu yang pertama menghubungi, memulai percakapan, atau menawarkan bantuan, sementara pihak lain tampaknya tidak peduli. Ketika hubungan menjadi jalan satu arah, itu adalah tanda bahwa dinamika tersebut tidak sehat. Tanda lain adalah perasaan terus-menerus diabaikan atau tidak dihargai. Mungkin Anda telah menginvestasikan waktu, cinta, dan energi ke dalam hubungan tersebut, tetapi balasan yang Anda terima tidak sepadan. Anda merasa tidak pernah benar-benar dilihat, didengar, atau diapresiasi. Perasaan ini, meskipun sulit diterima, adalah sinyal penting. Itu bukan hanya tanda bahwa sesuatu tidak seimbang, tetapi juga peringatan bahwa Anda sedang mengabaikan kebutuhan dan nilai diri Anda sendiri. Kadang-kadang, tanda-tanda ini muncul dalam bentuk rasa lelah yang mendalam. Anda merasa terkuras, baik secara fisik maupun emosional, setiap kali berinteraksi dengan orang tersebut. Hubungan yang sehat seharusnya memberikan energi, bukan mengurasnya. Jika kehadiran seseorang lebih sering membawa stres daripada kebahagiaan, itu adalah indikasi bahwa hubungan tersebut mungkin tidak lagi layak dipertahankan. Namun, mengenali tanda-tanda ini saja tidak cukup. Kita seringkali terjebak dalam keyakinan bahwa kita harus terus berusaha, bahwa menyerah berarti gagal. Ini adalah pola pikir yang berakar pada rasa takut. Takut kehilangan, takut merasa bersalah, atau takut menghadapi kenyataan bahwa hubungan tersebut mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi penting untuk diingat bahwa melepaskan sesuatu yang tidak lagi sehat bukanlah kegagalan. Sebaliknya, itu adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, "Kunci kebahagiaan adalah hanya bersama orang-orang yang mengangkat Anda dan menginspirasi yang terbaik dalam diri Anda." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa hubungan yang kita pertahankan seharusnya mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan kita, bukan menjadi beban yang menghalangi. Jika hubungan tersebut tidak memenuhi kriteria ini, maka mungkin saatnya untuk mempertimbangkan kembali. Untuk membantu memahami ini, bayangkan sebuah analogi sederhana. Anda memiliki buah yang langka dan istimewa, yang telah Anda rawat dengan hati-hati. Ketika Anda menawarkan buah tersebut kepada seseorang, mereka menolak, mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkannya atau tidak menyukainya. Apakah Anda akan memaksa mereka untuk menerimanya? Atau apakah Anda akan menyimpan buah itu untuk seseorang yang benar-benar menghargainya? Meninggalkan hubungan yang tidak seimbang tidak harus menjadi tindakan yang dramatis. Itu bisa sesederhana mengurangi investasi emosional Anda, menetapkan batasan yang lebih tegas, atau perlahan-lahan menarik diri dari situasi tersebut. Proses ini memang tidak nyaman, terutama jika Anda telah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk hubungan itu. Tetapi, seperti yang sering kita temukan, ketidaknyamanan awal ini akan membawa kedamaian jangka panjang. Pada akhirnya, keputusan untuk berhenti berusaha bukanlah tentang menyerah pada orang lain. Ini adalah tentang memilih untuk tidak menyerah pada diri sendiri.
Itu adalah tindakan penghormatan terhadap nilai Anda sendiri dan pengakuan bahwa Anda pantas mendapatkan hubungan yang saling mendukung dan menghargai. Dengan berhenti berusaha di tempat yang salah, Anda menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting. Hubungan, peluang, dan pengalaman yang membawa kebahagiaan dan pertumbuhan nyata ke dalam hidup Anda. 4. Menghargai koneksi yang tepat. Dalam hidup, kita sering terjebak dalam ilusi bahwa semakin banyak koneksi yang kita miliki, semakin berarti hidup kita. Budaya modern seringkali mendorong kita untuk memiliki banyak teman, banyak pengikut di media sosial, dan banyak jaringan profesional. Namun, kenyataannya adalah kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Tidak semua hubungan memiliki nilai yang sama, dan tidak semua orang layak mendapatkan tempat dalam hidup kita. Inilah mengapa penting untuk belajar menghargai koneksi yang tepat. Koneksi yang tepat tidak hanya sekadar hubungan yang ada di permukaan. Mereka adalah hubungan yang mendalam, tulus, dan saling mendukung. Orang-orang dalam koneksi ini tidak hanya melihat Anda sebagai seseorang untuk dihubungi saat mereka membutuhkan sesuatu, tetapi sebagai individu yang berharga dengan keunikan dan potensi. Mereka ada di sana untuk merayakan pencapaian Anda tanpa iri, memberikan dukungan saat Anda menghadapi kesulitan, dan menghargai keberadaan Anda tanpa syarat. Untuk memahami pentingnya koneksi yang tepat, bayangkan energi Anda seperti taman yang subur. Jika Anda mencoba menanam terlalu banyak jenis bunga, tanahnya akan terkuras dan tidak ada yang tumbuh dengan maksimal. Tetapi jika Anda fokus pada beberapa tanaman saja, memberikan perhatian, air, dan pupuk yang cukup, mereka akan tumbuh dengan indah dan subur. Begitu pula dengan hubungan dalam hidup Anda. Jika Anda mencoba mempertahankan terlalu banyak hubungan, Anda akan kelelahan secara emosional. Tetapi dengan fokus pada hubungan yang benar-benar penting, Anda dapat membangun koneksi yang bermakna dan saling mendukung. Mengenali koneksi yang tepat dimulai dengan refleksi. Pertanyaan pertama yang harus Anda tanyakan adalah, bagaimana perasaan Anda setelah berinteraksi dengan seseorang? Apakah Anda merasa terinspirasi, dihargai, dan didukung? Ataukah Anda merasa lelah, direndahkan, atau bahkan diabaikan? Hubungan yang sehat adalah hubungan yang memberi energi, bukan yang mengurasnya. Selain itu, koneksi yang tepat akan selalu mendorong Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Mereka tidak meminta Anda untuk mengorbankan nilai-nilai Anda atau mengubah siapa Anda demi memenuhi harapan mereka. Sebaliknya, mereka mendukung Anda untuk tumbuh, mengejar mimpi, dan menjalani hidup sesuai dengan tujuan Anda. Orang-orang ini tidak akan pernah meminta Anda untuk mengecilkan cahaya Anda. Mereka justru membantu Anda untuk bersinar lebih terang. Namun, menemukan koneksi yang tepat membutuhkan kesabaran. Dalam proses ini, Anda mungkin perlu melepaskan hubungan yang tidak sehat atau tidak mendukung. Ini bisa terasa sulit, terutama jika hubungan tersebut sudah berlangsung lama atau melibatkan orang-orang yang pernah berarti bagi Anda. Tetapi, seperti yang dikatakan oleh Epictetus, jangan biarkan diri Anda berada di sekitar orang-orang yang tidak mengangkat Anda. Ini adalah pengingat bahwa hubungan yang Anda pertahankan harus sejalan dengan nilai dan tujuan Anda. Langkah pertama untuk menghargai koneksi yang tepat adalah dengan memulai dari diri sendiri. Jadilah autentik dan jujur tentang siapa Anda. Jangan mencoba untuk menjadi orang lain hanya demi diterima. Ketika Anda hidup dengan autentik, Anda akan menarik orang-orang yang benar-benar menghargai Anda apa adanya. Autentisitas adalah magnet yang alami. Ia menarik orang-orang yang sefrekuensi dengan Anda, dan secara otomatis menjauhkan mereka yang tidak. Koneksi yang tepat juga sering ditemukan di tempat-tempat di mana Anda merasa nyaman dan diterima. Ini bisa menjadi komunitas yang berbagi minat yang sama, jaringan profesional yang mendukung, atau bahkan lingkaran teman yang kecil namun solid. Orang-orang yang tepat adalah mereka yang hadir tanpa syarat, mendengarkan tanpa menghakimi, dan tetap berada di sisi Anda, bahkan saat keadaan menjadi sulit. Ketika Anda menemukan hubungan semacam ini, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak membutuhkan banyak orang untuk merasa bahagia atau dicintai.
Hubungan yang tulus dan bermakna jauh lebih berharga daripada sekadar memiliki banyak teman. Koneksi yang tepat akan memberikan Anda rasa tenang, kepercayaan diri, dan kebahagiaan yang mendalam, karena mereka dibangun di atas fondasi yang kuat, saling menghargai, saling mendukung, dan saling memahami. Jadi, hargailah koneksi yang tepat dalam hidup Anda. Pilihlah kualitas daripada kuantitas, kedalaman daripada permukaan, dan keaslian daripada kepalsuan. Dalam hubungan yang tepat, Anda tidak hanya akan merasa dilihat dan dihargai, tetapi juga akan menemukan tempat di mana Anda benar-benar bisa menjadi diri sendiri. Itulah esensi dari koneksi yang sejati, dan itulah yang akan membawa Anda pada kebahagiaan dan pertumbuhan yang sesungguhnya. 5. Membedakan refleksi diri dan kritik diri. Dalam perjalanan memahami diri sendiri, kita seringkali dihadapkan pada momen-momen sulit yang memaksa kita untuk melihat ke dalam. Ketika seseorang gagal menghargai kita atau bahkan menolak keberadaan kita, rasa sakitnya bisa terasa begitu pribadi. Kita mulai mempertanyakan diri sendiri, apa yang salah dengan saya? Mengapa saya tidak cukup baik? Namun, di antara gelombang keraguan itu, ada garis tipis yang membedakan refleksi diri yang sehat dari kritik diri yang merusak. Memahami perbedaan ini adalah kunci untuk menjaga keseimbangan emosi dan memperkuat rasa harga diri. Refleksi diri adalah proses yang positif. Itu adalah kemampuan untuk melihat ke dalam diri, mengevaluasi tindakan, dan bertanya, apakah saya hidup sesuai dengan nilai-nilai saya? Apakah saya menunjukkan diri saya secara autentik? Apakah ada area yang bisa saya tingkatkan? Refleksi diri tidak bertujuan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangun. Ini adalah momen introspeksi di mana kita jujur pada diri sendiri, mengidentifikasi kekuatan, serta mengenali area yang membutuhkan perhatian. Refleksi diri adalah alat untuk pertumbuhan. Namun, kritik diri adalah kebalikannya. Ia adalah suara di dalam kepala yang berbisik, "Kamu tidak cukup baik, tidak ada yang akan menghargaimu." Kritik diri tidak berfokus pada perbaikan, melainkan pada menjatuhkan. Alih-alih memberi ruang untuk belajar, ia menciptakan rasa bersalah, malu, dan tidak berharga. Jika refleksi diri adalah cermin yang jernih, kritik diri adalah kaca yang retak. Ia memutarbalikkan gambaran diri kita dan menampilkan versi yang tidak benar. Ketika seseorang gagal menghargai kita, mudah bagi kritik diri untuk mengambil alih. Kita mulai mengaitkan tindakan mereka dengan nilai diri kita sendiri, seolah-olah penolakan mereka adalah bukti bahwa kita tidak cukup baik. Tetapi kenyataannya, penilaian orang lain terhadap kita seringkali lebih mencerminkan diri mereka daripada mencerminkan kita. Marcus Aurelius pernah berkata, "Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa luar." Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain melihat kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menafsirkan pandangan mereka. Membedakan refleksi diri dan kritik diri memerlukan kesadaran yang tajam. Saat menghadapi situasi sulit, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya mencari pelajaran atau hanya menghukum diri sendiri? Jika Anda menemukan pelajaran, itulah refleksi diri. Jika Anda merasa terjebak dalam lingkaran rasa bersalah dan keraguan, itu adalah kritik diri. Sebagai contoh, jika seseorang menolak ide atau keberadaan Anda, refleksi diri mungkin bertanya, apakah saya menyampaikan dengan cara yang efektif? Apakah ada cara untuk memperbaiki pendekatan saya di masa depan? Di sisi lain, kritik diri akan berkata, ide saya buruk, saya tidak pintar. Refleksi diri mendorong Anda untuk berkembang, sementara kritik diri menghambat Anda dengan keraguan. Penting untuk mengingat bahwa tidak semua kritik valid, dan tidak semua orang memiliki kapasitas untuk melihat nilai Anda. Ada orang-orang yang, karena keterbatasan perspektif atau pengalaman mereka, tidak dapat menghargai apa yang Anda bawa ke meja. Itu tidak berarti Anda tidak berharga. Itu hanya berarti mereka bukan orang yang tepat untuk Anda. Membangun keseimbangan antara refleksi diri dan kritik diri juga melibatkan penguatan self-acceptance
atau penerimaan diri. Penerimaan diri adalah fondasi yang menjaga Anda tetap stabil ketika badai keraguan datang. Ia adalah pengingat bahwa Anda tidak harus sempurna untuk berharga. Seperti yang Marcus Aurelius katakan, kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Jika Anda terus-menerus membiarkan kritik diri merasuki pikiran Anda memberikan kendali atas kebahagiaan Anda kepada orang lain. Tetapi jika Anda memilih untuk fokus pada penerimaan diri, Anda membangun fondasi kebahagiaan yang kokoh dari dalam. Membedakan refleksi diri dan kritik diri juga memerlukan keberanian untuk menetapkan batasan. Tidak semua opini orang lain pantas untuk diinternalisasi. Pelajari untuk menyaring mana kritik yang membangun dan mana yang hanya mencerminkan bias atau ketidaktahuan orang lain. Dengan menyaring ini, Anda melindungi ruang emosional Anda dan tetap fokus pada pertumbuhan yang sejati. Pada akhirnya, memahami perbedaan ini adalah tentang keseimbangan. Ini bukan tentang menolak semua kritik atau selalu merasa benar, tetapi tentang tetap terbuka untuk belajar sambil menjaga rasa hormat terhadap diri sendiri. Refleksi diri membawa Anda ke arah pertumbuhan dan perbaikan, sementara kritik diri hanya menahan Anda di tempat. Ketika Anda belajar untuk membedakan keduanya, Anda tidak hanya akan lebih percaya diri, tetapi juga lebih mampu menghargai diri sendiri apa adanya, tanpa perlu pembuktian kepada siapapun. 6. Mengubah kehilangan menjadi pertumbuhan. Dalam hidup, kehilangan seringkali terasa seperti kekalahan. Ketika seseorang gagal melihat nilai kita, ketika sebuah hubungan berakhir, atau ketika sebuah kesempatan berlalu, kita merasa hampa, seolah-olah ada bagian dari diri kita yang hilang. Kita terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan seperti, apa yang salah? Apa yang bisa saya lakukan lebih baik? Pikiran ini terus berputar, mengingatkan kita pada apa yang telah berlalu. Namun, jika kita melihat lebih dalam, kehilangan tidak selalu tentang kekalahan. Dalam banyak kasus, itu adalah peluang tersembunyi untuk pertumbuhan. Ketika seseorang gagal melihat nilai Anda, mudah untuk merasa bahwa Anda tidak cukup baik. Tetapi mari kita renungkan sejenak. Apakah ketidakmampuan seseorang untuk menghargai Anda benar-benar mencerminkan kekurangan dalam diri Anda? Ataukah itu lebih mencerminkan keterbatasan mereka? Banyak orang melihat dunia melalui lensa mereka sendiri, keyakinan, pengalaman, dan kebutuhan mereka. Jika mereka tidak bisa melihat keindahan atau potensi Anda, itu tidak berarti keindahan atau potensi itu tidak ada. Itu hanya berarti mereka bukan orang yang tepat untuk menghargainya. Melewati momen kehilangan seperti ini membutuhkan perubahan perspektif. Alih-alih melihatnya sebagai akhir dari sesuatu, anggap itu sebagai redireksi. Kehilangan seringkali membuka pintu menuju peluang yang lebih besar, hubungan yang lebih tulus, dan perjalanan hidup yang lebih bermakna. Bayangkan hidup Anda sebagai jalan yang panjang, penuh dengan persimpangan. Beberapa persimpangan membawa Anda ke jalan yang terasa salah, tetapi pada akhirnya, jalan-jalan itu seringkali mengarahkan Anda ke tempat yang lebih baik. Ambil contoh hubungan yang berakhir. Awalnya, mungkin terasa seperti kegagalan besar. Anda mungkin bertanya-tanya apa yang salah, atau mengapa upaya Anda tidak cukup. Namun jika Anda merenungkannya, Anda akan menyadari bahwa hubungan itu mengajarkan Anda sesuatu, tentang apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda hargai, dan apa yang tidak dapat Anda kompromikan. Pengalaman ini, meskipun menyakitkan, membantu Anda tumbuh menjadi versi diri yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kehilangan juga mengajarkan kita tentang batasan. Terkadang, kita terlalu fokus memberikan segalanya kepada orang lain, hingga kita lupa untuk menjaga diri sendiri. Ketika hubungan atau peluang berakhir, kita dipaksa untuk mundur dan mengevaluasi apa yang benar-benar penting. Apakah kita memberikan terlalu banyak tanpa mendapatkan timbal balik yang setara? Apakah kita terlalu lama bertahan di situasi yang tidak menghormati nilai-nilai kita? Kehilangan memberi kita kesempatan untuk merefleksikan hal-hal ini dan belajar darinya. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Kehidupan seseorang tidak ditentukan oleh apa yang terjadi, tetapi oleh cara mereka menafsirkan apa yang terjadi." Ini adalah pengingat bahwa kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita memandang kehilangan. Kita dapat memilih untuk melihatnya sebagai kekalahan,
atau kita dapat memilih untuk melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh. Mengubah kehilangan menjadi pertumbuhan juga melibatkan melepaskan keterikatan terhadap hasil. Dalam hidup, kita seringkali terlalu fokus pada tujuan akhir, mendapatkan pengakuan, mempertahankan hubungan, atau mencapai kesuksesan tertentu. Tetapi, ketika hasil itu tidak tercapai, kita merasa hancur. Padahal, perjalanan menuju tujuan itu sendiri seringkali lebih berharga. Setiap langkah, setiap pelajaran, dan setiap momen introspeksi adalah bagian dari proses pertumbuhan kita. Bayangkan Anda seperti sebuah pohon. Ketika cabang yang tidak sehat dipangkas, itu mungkin terasa menyakitkan, tetapi itu memungkinkan pohon untuk tumbuh lebih kuat dan lebih tinggi. Kehilangan dalam hidup kita seringkali seperti pemangkasan itu. Ketika kita melepaskan sesuatu yang tidak lagi melayani kita, entah itu hubungan, peluang, atau situasi, kita memberi ruang bagi hal-hal baru untuk tumbuh. Namun, proses ini tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana kita merindukan apa yang telah hilang. Ada saat-saat di mana kita bertanya-tanya, apakah kita membuat keputusan yang benar. Tetapi, seiring waktu, kita mulai melihat bahwa kehilangan itu bukanlah akhir. Itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Untuk benar-benar mengubah kehilangan menjadi pertumbuhan, penting untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Bagaimana ini membantu saya menjadi lebih kuat? Apa yang saya inginkan di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita mengalihkan fokus dari rasa sakit kehilangan ke potensi pertumbuhan. Pada akhirnya, kehilangan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Tidak ada yang dapat menghindarinya. Tetapi, dengan mengubah cara kita memandangnya, kita dapat menemukan makna di dalamnya. Kita dapat belajar bahwa kehilangan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus diterima sebagai bagian dari perjalanan menuju versi terbaik dari diri kita. Kehilangan bukanlah akhir. Itu adalah pintu menuju pertumbuhan, pembelajaran, dan kehidupan yang lebih bermakna. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan liku, di mana tidak semua orang yang kita temui akan menghargai nilai kita, dan tidak semua jalan yang kita pilih akan membawa kita ke tujuan yang kita harapkan. Namun, di balik setiap pengalaman, baik itu rasa kehilangan, penolakan, atau pengabaian, selalu ada pelajaran berharga yang menunggu untuk ditemukan. Membiarkan orang lain melewatkan Anda bukanlah tanda kelemahan, melainkan tindakan keberanian untuk memilih diri Anda sendiri. Ini adalah pengakuan bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh pandangan orang lain, melainkan oleh keyakinan Anda pada diri sendiri. Ketika Anda berhenti mengejar pengakuan dan mulai merangkul autentisitas, Anda menciptakan ruang untuk pertumbuhan, kedamaian, dan hubungan yang tulus. Ingatlah bahwa Anda bukan untuk semua orang, dan itu tidak apa-apa. Anda seperti taman yang indah, mereka yang benar-benar peduli akan menghargai keindahan Anda, sementara yang lainnya hanya akan lewat. Biarkan mereka berlalu, dan fokuslah pada merawat diri Anda dan membangun hubungan yang sejati. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan mengejar validasi dari mereka yang tidak dapat melihat nilai Anda. Jadikan setiap kehilangan sebagai pelajaran, setiap luka sebagai pintu menuju kebijaksanaan, dan setiap langkah sebagai bagian dari perjalanan Anda menuju versi diri yang lebih baik. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang berapa banyak orang yang menerima Anda, tetapi tentang bagaimana Anda menerima diri Anda sendiri. Hiduplah dengan keberanian, hormati diri Anda, dan biarkan cahaya Anda bersinar tanpa kompromi. Dunia akan menyesuaikan diri dengan Anda, bukan sebaliknya. Anda adalah hadiah, dan mereka yang benar-benar layak akan menyadari hal itu tanpa Anda harus membuktikannya. Teruslah melangkah dengan percaya diri, karena Anda adalah karya indah yang terus berkembang. Jangan takut untuk melepaskan, karena setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Selamat melanjutkan perjalanan Anda, dan semoga Anda menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam setiap langkah yang Anda ambil.